Assalamualaikum kita Haji Ustaz Al-Jamal Al-Wani SPDI yang alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan berdoakan bisa disehatkan badannya Allah Subhanahu wa taala, berumur tambah rezeki halal barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hormati Muslim atau perkumpulan perindu surga yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu tadi, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'anjum saya. Mudah-mudahan di malam Jumat ini, malam barokah ini, kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sama-sama bacakan Ratibul Haddad Ibnu Alal Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم إلى الله أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عما وحسن الخاتم عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah bacaan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan di malam Jumat barokah ini kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehat panjang umur. Mudah-mudahan yang punya urusan dilancarkan urusannya. Amin amin rabbal alamin. Punya anak disehatkan badannya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mari kita lanjutkan pengajian kita di malam Jumat yang ini. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan mencari
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin الذين هم صفت نفوسهم وتبت قلوبهم وكانوا هم سادة المنشرين. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sadaqallahul aliyil azim. Saya muliakan, saya hormati para asyatid Syatidahul Lusus Satian Ustaz Jamil yang insyaallah hadirnya di sini Allah jadikan kita orang-orang yang selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan kenikmatan, dan insyaallah kita dijadikan orang-orang yang terbebas dari dosa dan kemaksiatan. Sahabat-sahabat Majelis Rindu Surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita memberikan satu konsep judul kemaksiatan di dalam kebaikan. Ketika setan itu bersarang di antara kejahatan, itu sesuatu yang biasa. Jadi kalau setan nongkrong di diskotik emang rumahnya, setan nongkrong di bioskop emang tongkrongannya, setan bersama orang-orang yang lagi mabok emang temen-temennya, setan ada di pintu-pintu hotel, di kamar-kamar hotel pun emang penginapannya. Setan nongkrong di pasar supaya ada kecurangan emang majelisnya. Setan nongkrong di musik-musik sehingga seseorang terhanyut dengan musik duniawi sampai lupa ibadah, emang musiknya. Itu tidak jadi masalah dan tidak menakutkan, memang di sana sarangnya, bisa kita hindari. Tapi yang paling kita takuti manakala setan nongkrong di tempat-tempat kebaikan. Setan nongkrong di masjid, ini yang bahaya. Sehingga ibadah kita bukan lagi lillahi ta'ala, tapi sekedar ingin dipuji atau dibilang orang benar. Makanya tetap masuk ke dalam masjid mesti berdoa supaya terhindar dari godaan setan. Makanya dalam satu kitab dikatakan bahwa 1000 orang ibadah itu lebih baik dibandingkan satu orang alim yang tertidur, atau satu orang alim yang lagi tidur itu lebih baik daripada 1000 orang yang ibadah. Sebab satu orang alim yang tertidur itu punya penangkal agar dihindari atau terhindar dari godaan setan. Tapi biasanya 1000 orang yang lagi ibadah ini malah dia digoda oleh setan. Kan ironis, ketika main bola kagak megang HP, kagak selfie-selfian, tapi ketika tawaf di Mekah dari mulai putaran pertama sampai terakhir asik dengan selfie-selfian. Artinya ketika setan nongkrong di kebaikan, ini musuh yang paling sangat dahsyat. Kalau setan sudah nongkrong di antara kebaikan, maka kebaikan kita yang kita lakukan bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ujung-ujungnya tidak pernah lillahi ta'ala. Makanya ketika orang sholat, nggak mungkin nggak digoda setan. Setan nggak goda. Apa yang hilang di luar sholat, ingatnya di sholat. Hilang dompet di sholat ingatnya, hilang kunci di sholat ingatnya, kehilangan bini, memang kurang ajar orang yang begitu ya.
Bahkan permasalahan-permasalahan itu nongolnya di sholat tuh. Maaf lah, yang sering nonton film bokep itu di sholat nongol itu. Ayo coba. Seliuran itu. Ini kan tugas setan tuh, mengungkit kembali kenangan sehingga ibadah kita buyar. Ya naudzubillah, summa naudzubillah. Nah bahaya ketika setan nongkrong di kebaikan, maka ibadah salat kita percuma, sekedar menggugurkan kewajiban atau sekedar olahraga badan. Timbulnya salat kita merasa tersisa dan terburu-buru. Itu termasuk ketika kita salat imamnya lama banget. Setan udah ngomong dalam hati itu. Salah tempat lo salat di sini, bos. Yang cepat ada ngapain yang lama? Udah mulai kita nih. Aminnya udah gondok kita. Ngolobolin amin. Lila teuing kan gitu. Ini kan kerjanya setan. Yuwaswis biqalbi. Mereka menggoda kita dalam hati ketika kita ibadah. Kalau di tempat kejahatan nggak usah digoda lagi. Orang yang mabuk nggak usah digoda, cukup dipertahankan. Ayo mabuk terus, ayo ngeplay terus. Tapi orang yang ibadah, ini godaannya dahsyat. Makanya ada orang yang berbuat baik tapi dalam kemaksiatan. Ini lagi begini digoda habis-habisan, coy. Yang lagi selonjoran, biasanya lagi dipijitin setan itu kan. Biasanya bos gitu kan. Yang lagi senderan, lagi ditiupin matanya sama setan. Iya. Artinya bagaimana caranya setan yang menggoda supaya ibadah kita terhambat, tertahan. Ini urusannya setan. Makanya kita minta kepada Allah agar tidak ada godaan dalam hati, istiqomahkan. Jadikan ibadah kita benar-benar lillahi ta'ala. Nah ketika setan juga masuk di sedekah kita, ini dihembuskan ria, ingin dipuji oleh orang, sehingga perbuatan kebaikan kita malah jadi maksiat. Kita amal 100.000, dilihat sama orang, setan bisikin, cuman lu doang yang cepet, yang lain mah 2.000, mangkak kita, gua gitu loh, gitu ya. Akhirnya kita apa? Menyebutkan kebaikan-kebaikan kita. Itu masjid kalau bukan gara-gara gua, kagak kebangun itu. Itu marbot itu kalau bukan gara-gara gua, kurus terus tuh. Gua yang bikin dia gemuk, gitu. Akhirnya mengakuilah kebaikan kita, sebab kata Rasul, dzakaratul hasanatil madiyah. Ini maksiat. Orang-orang yang senang nyebutin kebaikan-kebaikan masa lalu, ini orang-orang celaka di dunia pun celaka di akhirat. Artinya udah mah kita berbuat baik malah jadi maksiat. Ini kan tugasnya setan nih. Ngasih 1 juta di masjid kagak diumumin, pulang ngambek. Ini kan kerjaan setan nih. Ngomel sama yang panitia, lu mau geblek. Kan gua paling terakhir tuh ngasih amplop 1 juta. Gua nih Ian, ngapa nggak disebutin? Yang aneh bilang pakainya hamba Allah, cuman pamer juga. Gua mau kemarin ngasih 3 juta pakai hamba Allah. Itu hamba Allah itu gua, tahu nggak kan begitu. Ingin disebut dari sedekahnya, timbulnya riya, membanggakan diri sendiri, membanggakan kebaikan padahal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kemaksiatan di dalam kebaikan kita. Makanya kata Rasul, orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka, orang yang ibadahnya riya, pamer, ingin dipuji oleh makhluk Allah. Udah bisa nggak kita lillahi taala? Ini kan sulit, Bang. Sulit banget menghindarkan pujian orang. Sulitnya luar biasa. Ini kita lagi begini nih, pakai peci, pakai koko. Ada mantan cewek kita ngelihat, kemana bang, mau ngaji? Ya Allah, lu alim amat bang. Bong. Hati gitu, lu cakep banget itu. Gua gitu loh. Gitu. Nah, ini kerjaannya setan ini. Bang Anung ini, hati-hati. Sifat ria, ingin dipuji, ini perlu dihindari sekali. Kan ini memang setan lagi nyusup di antara kebaikan kita. Setan masuk di Ramadan kita. Kelar Ramadan kita cuma dapat lapar dan dahaga doang. Jam 5 kita sibuk nyari bukaan. Apa aja dibeli. Mulai bolu, bakwan, risol, es, dari mulai kopi sampai bensin kita beli gitu. Timbulnya apa? Seakan-akan puasa itu adalah dendam pengen makan. Sementara hawa nafsu nggak kita jaga. Mata kita masih sembarangan ngelihat, kan setan itu. Lumayan bos, kapan lagi lu nggak bisa ngelihat? Kaki kita, langkah kita, bahkan setan itu banyak yang nongkrong di warteg tuh kalau bulan Ramadan, kakinya nganggang nggak kelihatan kan begitu kan. Nah ini kerjaannya setan supaya apa? Supaya amal kita hancur-hancuran.
Bahkan di ibadah haji pun setan pun masuk, menyusup di sana, sehingga ibadah haji kita ingin disebut oleh orang lain. Pulang haji kagak dipanggil haji, ngambek kita. Udah lama nunggu, biaya mahal, gue manggil aja. Manggil gua ngapa haji depannya. Bahkan sempet-sempetnya ke kelurahan ganti nama, mesti ada gelar haknya di depan, Haji Ian Malih. Waduh, acong. Nah, makanya ketika kebaikan itu disusupi, yuwaswis, digoda oleh syaitan hati kita, maka akhirnya ibadah kita tidaklah mendapatkan pahala, tapi mudarat, karena ibadah kita ada dalam kemaksiatan. Lalu bagaimana menghindarinya? Pertama, berzikir kepada Allah, banyakin zikir kepada Allah. Ketika kita mengingat sesuatu yang bakalnya menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik, ataupun ibadah kita tidak khusyuk, zikir ilah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pernah berhenti, tutup terus hati kita. Supaya apa? Supaya setan gak pernah masuk di celah-celah kelengahan kita. Kenapa sih kita banyak tergoda? Karena kita jarang berzikir. Hitung-hitungan kita sama Allah. La ilaha illallah kalau lebih dari 3 ngambek kita. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulai ngitung kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih aja 3. Wih, lebih nih coy. 40. Sampai gocap jangan-jangan nih. Cepet. Kita udah kagak mikir tuh. Padahal Allah menyebut nama hambanya setiap saat, setiap waktu. Makanya kata Allah, siapa yang sering menyebut asma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ja'a fi yaumil qiyamah wajhukal badri. Siapa orang yang datang yang sering menyebut asma Allah, asma nabinya, maka di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Memang setan yang bikin kita malas nyebut asma Allah. Malas banget kita. Kuatnya berapa kali kita zikir. Tapi kalau ngobrol nggak ada geledek, nggak berhenti gitu. Apalagi ngobrolin orang habis gitu. Apa ketemu aja nyambung dari film ke musik ke musik ke anu. Itu sambung menyambung menjadi satu kalau ngobrol tuh. Sampai rokok habis 16 bungkus. Coba zikir tasbih dikasih la ilah. Baru 33 aja udah ngantuk banget. Perasaan asma Allah tuh menyiksa mulut kita. Ini kan setan ini punya kerjaan. Sehingga kita lengah. Padahal kalimat-kalimat zikir, kalimat Allah itu dibutuhkan di saat kita akhir hayat nanti. Jadi termasuk mati itu tergantung kebiasaannya. Kalau orang biasa menyebut asma la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak perlu dengan mulut, nggak apa-apa, cukup dengan hati la ilaha illallah. Maka akhir hayatnya dia mampu menyebut asma la ilaha illallah. Orang kalau mati ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, udahlah, nggak usah ditanya lagi, kagak bakal lagi mau balik ke dunia, karena barjahnya sudah seperti surga pertama. Tapi apa? Sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ilah, illallah, ilah, illallah, ilah. Jadi setan gak masuk. Jangan kasih celah mereka. Seperti Nabiullah Musa ketika pengen dicabut susah. Nggak ada celah, setan menggodanya. Dicabut dari mata susah karena matanya nyebut Allah, telinga nyebut Allah, kuping nyebut Allah. Gitu. Nah kita jangan kasih celah setan. Yuwaswis fi qalbi, menggoda kita di dalam hati kita. Sebab sarangnya mereka di hati kita yang memporak-porandakan ibadah kita. Nah orang kalau sering nyebut asma la ilaha illallah, insya Allah matinya sesuai dengan kebiasaan la ilaha illallah. Udah enak tuh bos. Tapi kalau di dunianya nyebutin yang kagak baik atau urusan dunia, terus maka urusan dunia yang bakal dia sebutkan setiap harinya. Nih istiqomah kan menyebut asma Allah supaya nggak ada celah setan ibadah, celah setan menggoda atau menggerogoti ibadah kita sehingga ibadah kita menjadi maksiat di dalamnya ya. Pun ketika ibadah kita niatkan istiqomah kan lillahi ta'ala. Kalaupun memang jujurlah yang namanya waktu ibadah nggak bisa melepaskan pemikiran dunia, tapi kita berusaha untuk fokus dan istiqomah. Fokus aja. Ali bin Abi Thalib bisa kok dipanah sampai dilepas kepala nggak kerasa. Sahabat Nabi ada yang terpotong kakinya ketika sujud nggak kerasa. Kenapa? Karena di saat dia ibadah penyerahan diri secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya? Mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, mengakui kebodohan kita di hadapan Allah. Insya Allah ibadah kita terasa nikmat. Nah kalau setan sudah bersarang di dalam hati, kemudian ibadah kita tergoda sehingga ibadah kita ada unsur kemaksiatan, tapi kita diamkan, nggak ada usaha, nggak ada kita ikhtiar untuk merubah diri kita menjadi baik, maka hati kita akan menjadi keras. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sebenarnya di dalam hati kita ini sudah ada penyakit setan yang bersarang, tapi kalau kita diamkan maka jadi perkumpulan setan.
Akhirnya jangan kata perbuatan jahat, perbuatan baik kita pun menjadi perbuatan yang jahat. Nah, bagaimana penangkalnya? Kalau kita pengen cari penangkalnya, mesti tahu penyebabnya. Apa sih yang nyebabin hati kita menjadi keras? Maka kita tahu akan penangkalnya. Yang pertama, yahtakirunal khotoyan saghiratan. Orang-orang yang hatinya keras, ini perlu tahu penyebabnya. Yang pertama itu adalah meremehkan dosa-dosa yang kecil. Ini kadang kita ngeremehin nih. Ah, dosa kecil, besok juga sama sholat hilang. Ah, nyantai aja. Allah kan maha pemaaf. Semakin kita mau numpuk-numpuk dosa kecil, semakin besar, semakin keras, semakin sulit. Timbulnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akhirnya dalam hati kita makin numpuk penyakit, makin keras hatinya, makin susah untuk bertobat, makin sulit untuk ibadah, bahkan ibadah dan kebaikan kita disusupi oleh kemaksiatan. Ini jangan pernah remehin dosa kecil. Sebab yang namanya dosa itu dalam hati seperti titik tinta. Ini kita ngelakuin maksiat kecil nih, setitik tinta. Semakin kita diemin titik-titik itu, lama-lama hati yang bersih jadi hitam. Kalau hati sudah hitam, kalau sudah hati menjadi sakit, ini sulit diperbaiki. Nah, kita ini nunda-nunda sholat, udah nyantai, nggak taunya kelewat, ntar juga bisa diqodho. Timbulnya kita pas mau sadar nih, ada orang nasihatin, iya sholat itu penting. Datang waktu asar, kegoda kita, males lagi. Ini lagi begini, iya kita mesti menghindari setan. Besok diajak ngaji, males lagi. Kenapa? Sudah terlalu busuk hati kita, sudah terlalu hitam. Kenapa? Membiarkan dosa kecil itu bersarang di hati kita, timbulnya menjadi besar. Kalau hati sudah menjadi hitam dan berpenyakit, ini sulitnya luar biasa. Butuh taubatan nasuha dan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan remehin dosa kecil, bang. Ini kadang-kala kita gak paham mana dosa kecil, mana dosa besar. Bahkan bukan cuma dosa kecil yang kita remehin, dosa besar ini kita remehin. Ninggalin sholat dosa besar, kita cuekin. Kemudian menyakiti hati seseorang dosa besar, kita cuekin. Timbulnya apa? Berpenyakitlah hati kita dan sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu penyebab hati yang keras. Yang kedua, kasiru minal akli. Orang terlalu banyak makan, bang. Ini hatinya keras. Bebadog mulu, makan mulu doyannya. Ini hati-hati yang begini keras. Sebab dalam sejarah fisik pun orang kalau banyak makan tuh gampang kenyang, males, bang. Apalagi badan kalau udah kegemukan, kagak mau kemana-mana. Kan bulan puasa, kata Rasul, sunnahnya itu makan yang manis-manis toh. Korma satu dah baru sholat. Ini kadang-kala kan kagak gitu. Pas bedug, aja juga belum, baru bedug. Baru tak udah satu botol habis. Blek. Bakwan 3, risol 6, nasi sepiring, hajar lagi nasi padang, bat lagi indomie. Bah gitu. Bila mau sholat badan pegel kan. Mau ruku perut sakit, sujud enak. Timbulnya apa? Ibadah pengen buru-buru. Akhirnya tarawih kekenyangan, buru-buru tahajud, subuh kesiangan. Ini kan faktor kita banyak makan. Makanya kata Rasul, makanlah selagi lapar, berhenti sebelum. Ini salah sunnahnya nih. Kan kita kagak. Makan selagi lapar, berhenti sebelum kekenyangan. Selagi masih enak dikunyah, bantai terus. Timbulnya apa? Orang yang banyak makan, ini orang-orang yang hatinya keras. Disedikitin makan, bang. Ya cukup lah, pagi sarapan nasi goreng, siang dikit mie 3 bungkus, ajar lagi mie ayam, ajar lagi apa tuh, bubur ayam. Sebab kalau kata orang Indonesia mau makan mie 10 bungkus juga kalau belum makan nasi belum kenyang. Ini prinsip yang salah, ya. Padahal kalau kita pengen malu sama Nabi. Nabi itu 1 bulan full pernah rumahnya nggak ada api, bang. Nggak ada api. Kita yang makan dimasakin bina sama tempe aja protes. Ngasih 20 minta rendang kan geblek. Lihat Nabi Allah Muhammad tuh 1 bulan full kagak ada api. Ditanya sama Rasul, ya Aisyah masak apa hari ini? Kagak ada makanan ya Rasul. Ya sudah kalau gitu saya puasa. Coba kita pulang kerja, udah masak belum, mah? Belum sempat. Habis tuh bini kita marahin,
Cuma lu gua kasih sebulan 2 juta. Ya ilah, sebulan 2 juta bangga banget. Cuma lu sehari gua kasih 20.000, kagak bisa masak rendang, ayam, opor gitu. Bini kayak begitu gua bunuh diri. Nah itulah. Ya ketika kita tidur di tempat yang empuk harusnya malu. Rasulullah itu tidur, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ketika Rasul sujud itu tersentuh kakinya Aisyah karena saking sempitnya kamar Rasulullah. Ya. Jadi kelasnya Rasulullah pernah ngalamin rumahnya nggak ada makanan, pernah tidurnya susah. Bahkan Rasulullah sering berpuasa karena nggak ada makanan di rumah. Jadi kalau kita pengajian begini dikasih makanan sama Bang Anung nih, nggak ngaji, kita yang malu sama Rasul lah. Seharusnya ngaji jangan dikasih makanan Bang Anung. Itu loh. Supaya kita ngerasain apa yang Rasulullah rasakan. Kecuali ustadznya beda gitu kan. Sesuatu itu. Tapi ketika orang bersedekah untuk orang-orang yang ngaji gini, pahalanya dahsyatullah. Dahsyatullah. Jadi pahala orang-orang yang ngaji yang ikhlas ini insya Allah Bang Anung dapat gitu loh. Makanya memberi makan orang-orang yang sedang fisabilillah, sedang jihad di jalan Allah, pahalanya sama seperti orang itu mengerjakan jihadnya. Kita ngasih makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kita ngasih makan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, pahalanya sama seperti orang-orang yang menuntut ilmu. Kita mendengarkan orang yang membaca Quran, pahalanya sama seperti orang yang membaca Al-Quran. Makanya kita memberikan sesuatu bagi orang-orang yang berbuat baik, ini insya Allah jadi penangkal keburukan dan insya Allah membawa keberkahan. Terus begini Bang Anung, jangan berhenti nih. Berapa lu cuci mulutnya agak nyentrik dikit ya, duren atau apa gitu kan dahsyat nih. Insya Allah yang ngaji jadi bahagia, ya enggak? Ya, jadi kasiru minal akal, banyaknya makan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang terlalu banyak tertawa, ini keras hatinya Bang. Ini kita kan senangnya nyari ketawa mulu di mana tempat. Di mana tempat pengennya ketawa. Nah orang-orang yang sering tertawa atau terlalu banyak tertawa, ini hatinya keras. Kita bisa lihat ya, orang senang makan, senang ketawa, ini dablek ini. Jangan kata disuruh ibadah, suruh berbuat baik sebentar aja nggak mau. Ya kan? Makanya orang-orang yang di tempat-tempat seperti itu, orang-orang yang pengen cari ketawa. Orang mabuk kan ngeplay pengen ketawa, enggak? Apakah di masjid kita pengen cari ketawa? Kagak. Ada nggak orang yang sholat ketawa terbahak-bahak? Enggak. Tapi kalau orang mabuk tertawa, oke gitu. Orang nyimeng apalagi? Nggak boleh ngeliat lucu sedikit, ketawa bisa sampai 3 hari 3 malam itu kan. Bawahnya lapar lagi, bos makan terus kan. Akhirnya apa? Keras hatinya. Maksudnya keras hati di sini sulit menerima kebaikan. Bahkan ketika berbuat kebaikan saja ada kemaksiatan. Ya kemudian kasiru minal kalam, orang yang terlalu banyak ngomong. Ini hatinya keras nih. Jadi bukan masalah cerdas atau tidaknya. Orang kalau ngomong, protes segala macam, senangnya nyari aib orang lain, membicarakan sesuatu yang harus dibicarakan. Ini orang hatinya keras nih. Jadi kalau lihat komentator-komentator itu yang seakan-akan jagonya bukan main, itu sebenarnya hatinya keras itu. Sulit diajak untuk taubatnya itu. Tapi kalau untuk ngebongkar aib orang lain, bau jagonya dia. Mau dari hukum apa dia paham sekali. Tapi orang yang pendiam ini emas. Makanya kata Rasul, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah sering berkata-kata benar. Harus berkata-kata benar, aulia smut ataupun diem. Nggak usah banyak ngomong. Sebab biasanya pembicaraan itu pasti aja ada bohongnya. Abang nyeritain orang tabrakan, benernya satu, cuman bohongnya banyak. Mau ngeliat tabrakan di sana tuh, mayat jatuh gelintingan 70 meter mentalnya, gila. Tangan sama kakinya misah. Kalau nyatu cacat bang namanya bang, gitu. Oh kita macam-macam ceritain tuh. Timbulnya apa? Hoak. Pembicaraan anu berubah jadi anu. Ini masya Allah. Makanya orang yang banyak bicara, tapi pembicaraannya tidak dalam konteks kebenaran, ini adalah orang-orang yang dasarnya keras hatinya. Maksudnya keras ini sulit diajak ibadah dan sulit diajak berbuat kebaikan. Bahkan ketika berbuat kebaikan saja ada kemaksiatan di dalamnya. Kemudian yang terakhir, sadiqun zahilun aw syayyi'un. Orang yang hatinya keras ini orang-orang yang sering berteman dengan orang-orang yang jahil, Bang. Ayolah Bang, kita hijrah nih, kita udah hijrah nih. Dulu teman-teman kita orang mabok mulu. Itu yang bikin kita hatinya keras. Dan biasanya banyak peminatnya orang-orang begitu, Bang. Kita gengsi, Bang. Saya pernah bilang kita udah berhenti mabok nih, lewat teman kita yang lagi mabok. Wih, insert coy, pakai peci romanya nih.
seloki dulu ngapa? Itu hati kita mulai tuh ada emosi, ada rasa apa namanya malu kan begitu. Udahlah yang begitu-gitu tinggalin. Berteman dengan yang baik, berteman sama tukang minyak wangi dapat, tapi berteman dengan mobil truk sampah ya bau sampah. Berteman dengan kiai ini mendapatkan keberkahan, bahkan berkatnya bisa lebih banyak. Kalau lagi tahlilan di samping kiai, wow, bolu, apel semuanya di situ ya enggak. Tapi kalau lu jauh dari kiai paling cuma dapat bolu doang. Cuma samping kiai lu ada apel, ada anggur, ada wah, pokoknya enak. Makanya kalau tahlilan samping kiai lengkap makanannya. Ya kan? Enggak apa-apa. Keberkahan ya. Sebab orang-orang dulu kayak kalau kita dulu tuh bukan percaya animisme sih. Jadi ketika dari sesuatu dari orang-orang alim ini keberkahan. Makanya kita dulu kata orang-orang dulu, lu kalau mau pinter minum air bekas kiai. Makanya kalau mudir saya, kiai saya habis ceramah, itu kita berebutan airnya itu. Tujuannya nyari keberkahan. Karena orang alim itu minum gak sembarangan minum, doanya banyak. Minum tuh wah segala macam doa bang. Itu doa bersatu dengan air, otomatis karena air itu salah satu makhluk Allah yang bisa nyerap doa. Gitu loh. Makanya kalau bekas kiai rebut bang, berapa pas lagi minum lu jamret, ya, gitu kan. Insya Allah tuh. Ya murka kiai. Ya kalau dulu gitu kan. Bahkan dulu kalau kita pengen ngerokok puntungan bekas kiai itu. Karena kalau kiai itu mau ngapa-ngapain dia pakai doa bang. Gitu. Artinya mencari keberkahan. Bisa nggak bisa cari keberkahan? Bisa. Bisa mencari keberkahan dari mereka. Orang-orang alim yang doanya diijabah. Orang-orang alim yang memang dasarnya dia ibadah kepada Allahnya serba lillahi ta'ala. Ya. Jadi sadiqun zahilun aw sayyun, teman-teman yang jahiliyah yang membawa kita ke kancah kemaksiatan ini mesti kita tinggalkan. Ayolah ada perubahan hari ini menjadi orang-orang yang terbaik, kemudian berubahlah agar ibadah kebaikan kita tidak disisipi atau disisipi oleh kemaksiatan. Memang sulit ibadah lillahi ta'ala atau sulit menjadi orang baik ataupun berbuat baik. Sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena setan nggak bakal mau diem. Ketika kita berbuat baik sebentar saja, orang ngegodanya macam-macam. Ketika kita punya ilmu sedikit aja, kadang-kala setan menggoda kita, merasa kita paling benar. Timbulnya nyala-nyalahin orang lain. Seakan-akan orang lain di luar kita itu orang-orang yang nggak diterima ibadah. Ini kerjaan setan, Pak. Yuwaswis fi qalbi, yang menggoda. Kita baru ngaji sama satu golongan, lo yang lain salah. Pokoknya cuma gua doang yang benar. Ini kerjaannya setan. Mereka tergoda oleh hal-hal seperti itu. Timbulnya apa? Nah, orang-orang seperti itulah yang nggak punya manfaat ilmu. Orang-orang tersebutlah yang akhirnya nggak dapat hidayah dari ilmu yang Allah berikan. Kenapa sih, Bang? Kita belajar tiap malam Jumat, tapi masih bebel aja. Itu kan? Perasaan gue belajar ngaji tiap malam Jumat, tapi pelupa terus. Al ilmu nur wa nurullahi la yuhdalil as. Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah nggak bakal datang sama orang berbuat maksiat. Selama habis ngaji kita maksiat, sampai kapanpun kagak nyangkol tuh ilmu. Sebab ilmu itu cahaya, suci, bersih. Selama yang bersih-bersih itu masuknya kepada hal-hal yang bersih. Jadi bersihkan hati kita, pemikiran kita. Insya Allah apa yang kita cari bakal jadi kekuatan keimanan kita. Kemudian kita kan sering berdoa nih, hampir setiap malam kita berdoa. Habis ibadah kita berdoa. Tapi kenapa jarang diijabah oleh Allah? Kita berdoa buat banyak rezeki, makin susah. Kita berdoa pengen sehat, nambah sakit. Kita berdoa buat bini kagak bawel, makin nyonyor bibirnya. Kita berdoa supaya anak sehat, malah kena penyakit. Ini ujian atau apa? Kenapa doa kita nggak jarang diijabah? Kenapa? Karena di antara kebaikan kita bermaksiat, bahkan kita berbuat maksiat sehingga bukan menutup, menghalangi doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kita mau diterima oleh Allah? Allah itu kan maha suci. Jadi butuh hati yang suci, butuh perkataan yang suci, dan butuh ibadah yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berubah, hindari kebaikan kita dari kemaksiatan, hindari teman-teman yang membawa kita dalam kejahiliaan, jangan terlalu banyak bicara yang kotor, yang tidak benar, kemudian jadikan makanan kita adalah makanan intisari ibadah dan kesehatan. Jangan terlalu banyak tertawa di dunia tapi banyak yang menangis dalam kehidupan. Ingat, dosa-dosa kecil itu menghambat berkah dan kehidupan kita. Kalau semua itu kita tinggalkan, insya Allah maka tercapailah doa kita fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Tercapai itu yang namanya doa, pengen dunia bahagia dan akhirat pun sempurna. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.